Uh, Terima kasih Mas Bangkit, teman-teman, bahwa saya itu suka membaca, itu yang pertama. Lalu saya suka sejarah dari kelas dari SD, SMP, SMA. Itu nilai IPS saya itu tinggi karena saya suka membaca itu. Pertama itu. Yang kedua, bahwa saya 21 tahun tinggal di Cilacap. Saya makan, saya hidup ada di Cilacap. Maka saya harus mencintai Cilacap. Salah satu mencintai Cilacap adalah saya harus mengenal Cilacap. Dan salah satu mengenal untuk Cilacap, bagaimana saya mengenal sejarahnya. Apalagi di komunitas histori, Cilacap History, saya bisa berkesempatan untuk banyak menimba ilmu tentang Cilacap. Ada banyak referensi yang ada di saya, seperti yang ada di dalam buku ini. Ini bukunya, di dalamnya ada sumbernya. Itu saya punya bukunya, jadi dari situ saya hanya istilahnya gaduk-gaduk ke. Lalu sebagian ada yang ngambil dari internet dan terusnya. Saya merasa eman-eman ketika saya punya sendiri sesuatu yang menurut saya kok layak untuk dibaca yang lain. Makanya saya mencoba untuk menulis dan saya jadikan buku. Mengapa saya jadikan buku? Karena ada pepatah Yunani, saya lupa namanya, tapi dengan tulisan itu akan abadi. Dan tulisan-tulisan ini sebenarnya sudah saya tuliskan di Facebook Cilacap Tempo dulu. Walaupun sekarang saya agak tidak begitu aktif di sana karena sudah beda haluan. Tulisan di sana, lalu ada tanggapan kok bagus, eman-eman kalau tidak saya masukkan di buku. Terima kasih juga kepada Mas Insan. Mas Insan, terima kasih ya, sudah dimasukkan di Cilacap Heritage ya, tulisan-tulisan saya. Nah, kalau dengan itu semua, kalau saya jadikan buku, sehingga saya inginnya banyak orang yang lebih mengenal Cilacap. Ini hanya jejak-jejak, jadi bukan urutan waktu dari tahun kapan sampai kapan, tidak, ini hanya secuil-secuil sebenarnya. Tapi saya inginnya dari secuil itu, secuil yang mendalam. Moga-moga nanti dari awal ada jejak-jejak sejarah Cilacap, nanti bisa berkembang mungkin lintasan-lintasan sejarah Cilacap, mungkin ada pernik-pernik sejarah Cilacap dan terusnya. Itu Mas Bangkit dari saya. Monggo. Jadi ini Pak Thomas membuat bukunya itu bukan dari hasil adol jerekulandean gitu ya Pak ya, seperti yang browsing-browsing kan kadang suka ya dalam tanda kutip mungkin apa ya, menyesatkan lah atau apa gitu kan, tanpa dasar bukti yang jelas gitu, baik foto maupun tulisan atau dokumenter gitu ya Pak. Nah, terus dari saya di sini melihat dari daftar isi, ini ada yang membuat saya tertarik ini Pak. Kanal Kaliasa, kok di sini bisa dituliskan itu sebagai terusan Sueznya Cilacap. Saya ingin tanya ke Pak Thomas atau Mas Riyad, kok bisa gitu dinamakan sebagai terusan Sueznya Cilacap gitu Pak? Pak Thomas atau Mas Riyad? Mas Irfan, selamat datang. Langsung ke sini aja lah. Langsung ngumpul. Selamat datang Mas Irfan. Terusan Suez kan menghubungkan ada dua laut kalau nggak salah itu ya. Lalu kalau terusan Suez di Cilacap, Kanal Kaliasa itu kan seperti menghubungkan antara Serayu dengan laut selatan sebenarnya, hanya lewatnya di itu ya, di sampingnya itu. Hanya karena biar judulnya itu biar agak gitu aja. Mas Lihat mungkin mau nambah juga. Terima kasih. Selamat datang Pak Mas Irfan.
Jadi kanal Kaliasa ini menarik ya. Di satu sisi masyarakat Cilacap beranggapan bahwa pengambilan tiang pendopo kabupaten itu berasal dari Penyarang, dari hutan Penyarang. Di sana diambil sebuah kayu yang besar ukuran puluhan meter, dibawa dengan sabuk yang bekasnya itu membentuk kali, ceritanya seperti itu, dan disebut kali sabuk. Padahal kalau kita lihat dari arsip-arsip Belanda, bahwa kali sabuk, kali saya lupa Diksugyan itu merupakan kali buatan yang gagal sebelum membentuk Kaliasa. Sebelum tahun 1830 itu Kaliasa itu sudah. Jadi kayak anak-anak SD itu melihat yang di Gumilar kan ada relief itu, relief kayu besar yang dibawa oleh orang yang membentuk kali itu, membentuk sungai itu. Kayunya itu dibawa, itu jadi rancu gitu dengan secara ilmiah, karena kalau dari arsip Belanda itu tidak seperti itu ceritanya. Dan pembuatan Kaliasa itu beberapa kali gagal. Awalnya mau dibentuk dari Kalisayu langsung ke Donan, ke pelabuhan Donan, dan itu gagal, 2 kali gagal. Baik diambil dari Donan, dibikin sungai buatan, tidak jadi. Terus di 2 kali di Kali Serayu juga tidak jadi. Akhirnya mereka membuat dari samping, dekat-dekat pantai gitu. Pada tahun 1840 itu diresmikan oleh Gubernur Hindia Belanda dan pangerannya. Jadi sebenarnya ini sangat dibanggakan oleh Hindia Belanda pada waktu itu. Namun sayangnya malah cerita-cerita seperti Kali Sabuk itu malah yang muncul. Cerita-cerita Kaliasa yang luar biasa hebat itu malah tenggelam gitu. Jadi buku ini menjelaskan bahwa sebenarnya Kaliasa itu sangat berguna bagi perekonomian di Cilacap. Seperti halnya di tulisan Suez itu menghubungkan 2 samudra, itu sangat mempercepat waktu. Di sini pun sama di Kaliasa, itu jadi barang-barang dari Banyumas langsung ke Cilacap, tidak perlu keluar dari Kaliserayu, keluar laut terus masuk ke pelabuhan, langsung dari Serayu langsung belok kanan sampai ke pelabuhan. Jadi mempersingkat waktu, menekan harga juga, kurang lebih seperti itu. Ini baru membahas satu, yaitu tentang terusan Suez aja juga ceritanya kayaknya sudah menarik banget ini. Bagaimana kalau kisah-kisah yang lain ya Mas ya? Nah kebetulan Mas Irfan itu sudah membaca sebagian isi dari buku ini. Semoga Mas Irfan barangkali ada yang mau diceritakan. Ya, terima kasih. Kenalkan saya Irfan dari Salam Syukur. Kemarin diaturi sama Pak Thomas suruh ikut ngisi. Ya. Saya juga bingung juga belum pernah ngisi bedah buku karena ini agenda yang akademis gitu menurut saya. Jadi sedikit kalau boleh bercerita dari banyaknya kisah yang ditulis di sini, untuk secara penulisan jurnalistik ini sudah memenuhi syarat-syarat sehingga bisa dikatakan sebagai buku yang ilmiah. Kemudian ada beberapa cerita yang menarik. Tadi tentang terusan Sueznya Cilacap itu juga menjadi perhatian kami karena kisah-kisah yang bermunculan selama ini atau diceritakan secara turun-temurun itu yaitu tadi tentang
Cakak Pendopo dan lain sebagainya. Masyarakat Cilacap belum banyak tahu bahwasanya ada kaitannya relief yang di Tugu Lilin misalnya, itu juga termasuk salah satu cerita pertempuran atau pengeboman, itu juga ada kaitannya sebetulnya. Atau mungkin Benteng Pendem masih simpang siur. Jadi yang ditulis oleh Pak Thomas itu semuanya ini adalah meluruskan meluruskan cerita-cerita yang berkembang selama ini. Saya juga sangat mengapresiasi bahwa beliau memberanikan diri. Kemarin saya sempat ketemu dengan beliau di rumah, bilangnya nekat. Beliau itu nekat. Karena memang di Cilacap ini literasi tentang sejarah, tentang kebudayaan, lingkungan itu sangat-sangat minim. Nah, dengan adanya buku ini menguatkan jadi banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk acuan anak-anak yang sedang garap skripsi misalnya, itu yang paling real ya. Kemudian untuk saya sebagai penulis berita, kutipannya sudah sah ini berarti. Jadi yang dikatakan Pak Thomas sudah sah, bisa dapat menjadi acuan kita. Nah, kemudian kalau kita tilik lagi cerita-cerita yang dari sini yang sudah dituliskan, termasuk sumbernya juga sudah komprehensif. Kemudian cerita Jenderal Sudirman Muda. Ini mungkin kalau orang Cilacap sudah banyak yang tahu lah. Jenderal Sudirman itu pernah ngajar di Muhammadiyah, di Hizbul-Wathan dan lain-lain sebagai pembina kepanduan. Tapi kalau untuk masyarakat luas, pasti yang dikenal Jenderal Sudirman adalah ketika sebagai ceritanya itu terpilihnya sebagai panglima peta kan, panglima besar peta. Baru perang gerilyanya dan lain-lain. Nah, padahal jauh sebelum itu ada cerita-cerita menarik yang beliau menghabiskan masa SD-nya di sini, kemudian dan lain sebagainya. Nah, saya ada juga pertempuran peta yang selama ini sama orang Cilacap itu jarang dibahas, sangat-sangat jarang dibahas. Mungkin di instansi, kalau ada pertemuan kebudayaan, sejarah mungkin juga jarang dibahas. Ya, itu adalah perannya Qusairi, walaupun sebagai dianggaplah waktu itu sama Jepang sebagai pemberontak, tetapi Qusairi itu bisa dikatakan sebagai pahlawan daerah sebetulnya. Kenapa? Karena pemberontakan yang dilakukan Qusairi itu termotivasi dari Blitar, tidak jauh setelah Blitar meletus. Sedangkan di sejarah nasional yang dituliskan hanya Blitar. Nah, sebetulnya Cilacap itu patut berbangga ya, kita sebagai orang Cilacap untuk ada catatan sejarah kemerdekaan yang kita ikut berperan serta. Mungkin kan bisa jadi sebetulnya itu mbah-mbah kita atau mbah buyut kita yang kita juga tidak tahu nasabnya ke atas seperti apa, mungkin bisa juga. Jalur transportasi sungai, kemudian kereta, mungkin di sini sudah banyak yang lebih paham lah daripada saya. Kemudian kalau untuk santri undiknya, ini santri undik ini juga cukup menarik ya, ada dua versi. Kemudian ceritanya ini bagus sekali. Nah, secara yang membuat saya perhatian betul itu justru Prasasti Luitan tentang masalah pajak tanah. Itu menggambarkan bahwa pengadministrasian negara sejak zaman dahulu kala mungkin ini jadi karena saya wartawan mungkin otaknya sedikit nakal ya. Jadi ternyata praktek seperti itu sudah ada sampai zaman sekarang. Itu yang membuka tabir baru lah menurut saya tentang administrasi negara di negara kita ya, di Republik.
ya mungkin itu sih yang menjadi perhatian saya yang sangat luar biasa. Pada intinya dalam cerita-cerita ini, buku ini sangat bermanfaat untuk kedepannya, terutama mungkin bagi putra-putri beliau, ya kan, ada kebanggaan tersendiri pasti itu sudah jelas, dan bisa menjadi acuan. Karena tanpa menulis buku kita itu mungkin apa ya, pola pikir lama lah. Tanpa adanya buku tidak tercatat gitu, walaupun ada media sosial ya. Tapi ini sebagai absah. Nah, jadi teman-teman di keluarga kita, komunitas Cerdas History sudah ada yang bisa menorehkan curahan pikirannya secara akademis. Saya minta tepuk tangannya untuk Pak Thomas. Terima kasih, Mas. Mas lihat barangkali ada yang mau ditambahkan seputar buku ini. Saya cuma menambahkan di luar dari buku. Jadi Mas Irfan ini adalah orang pertama sebelum saya mengenal teman-teman di sini kayak Mas Indu, Pak Sigit, terus semuanya. Jadi pada saya pertama saya kan bekerja di luar, tahun ini bulan Maret baru datang nyampe di Indonesia. Jadi saya itu ini buram lah tentang teman-teman di sini gitu yang suka sejarah mana. Tapi ada satu malam Mas Irfan ini yang mendatangi rumah saya. Mas pengen kelasan sejarah ya. Dan dari situ alhamdulillah saya menjadi banyak teman lah karena tulisan-tulisannya berada di media sosial dan di mana-mana gitu. Jadi saya atas nama komunitas Cilacap History mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Irfan. Tolong mohon tepuk tangannya buat Mas Irfan. Ya. Monggo untuk rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan tentang seputar Pak Thomas atau bukunya dan sebagainya. Monggo. Ada nggak? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Darwanto, saya dari SMA Negeri 1 Maos. Saya tertarik dengan tadi pembahasan masalah terusan Suez tadi ya. Bulan tahun kemarin siswa kita dapat penghargaan the best teori di lomba cagar budaya mengangkat sama seputar Kaliasa. Jadi dan memang kendalanya betul susah sekali nyari sumbernya. Dari sekian banyak narasumber beda-beda. Dan kemarin yang terakhir itu yang saya, Masya Allah, saya sendiri kolang menyeleksi, membimbing siswa untuk penelitian. Dan kemarin kan kita ada penelitian untuk lomba PLC tingkat nasional. Itu masalah sejarah Serayu juga, yaitu sejarah Muara Serayu yang tadi disinggung kali sapu, nggih. Nah itu. Dari sekian sumber itu, bagaimana sejarah pemisahan antara Sumbul Harjo dengan Lahar itu ada berapa versi? Berapa orang, versinya beda-beda. Terus yang tadi juga proses kesulitan. Kita juga sempat membimbing siswa penelitian di situ juga bingung kenapa, karena ternyata narasumbernya nggak ngerti. Juru kuncinya malah ngertinya kisahnya Nyi Sugih sama Ki Watulingga. Wah ini gimana kira-kira miskin sekali dengan yang namanya narasumber yang up to date itu loh. Nah, ini mungkin bagaimana solusinya supaya kita bisa nemu narasumber untuk penelitian. Saya juga membidangi penelitian siswa gitu ya. Beberapa penelitian sejarah, beberapa bahkan tahun 2018 kita pernah ikut opsi di Solo itu mengangkat sejarah tata nama jalan di Cilacap, dan ternyata dari Kota Bandung mengapresiasi, mana katanya mau diundang untuk presentasi, pengen bikin kayak Cilacap teratur tata nama jalannya begitu. Masya Allah. Tapi sumbernya ini yang memang sangat-sangat sulit dicarinya. Jadi antara narasumber itu beda-beda. Si A ngomong gini, si B ngomong gini. Terutama yang kemarin terakhir yang sejarah pemisahan Lahar dengan Bogor Hantu itu ada berapa versi? Ada yang saat masih kejadian Belanda tahun 1923, ada yang menyatakan oh ini tahun menjelang 80-an, ada yang bilang tahun 70-an. Itu yang mana? Ini memang susah sekali. Nanti bagaimana solusinya
agar kita bisa ya mungkin bisa bagaimana mencari lah sumber-sumber yang bisa tepat ya, karena memang saya sendiri bingung ketika mencari narasumbernya gitu, karena masing-masing sama-sama paru sejarah, sama-sama ya memang mereka sumber data primernya, tapi ternyata dari mereka beda-beda masing-masing ceritanya ya. Ini mungkin bisa diberikan sedikit pencerahan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Darmanto. Kalau masalah histografi saya agak belum juga histografi, karena memang saya baknya bukan di situ. Tapi cara sederhana saja adalah kita cari sumber. Kalau saya itu sumbernya dari buku dan dari istilahnya adalah lembaga pendidikan tinggi, paling tidak dari yang menentukan dosen dan terusnya, karena dari situ itu paling tidak dia juga mendapat sumber juga dari sumber-sumber yang primer. Lalu untuk khusus untuk di Cilacap ini bagaimana meliterasi sejarah, kita tidak boleh langsung istilahnya nyerang langsung dia gitu, nggak boleh, harus pelan-pelan. Karena apa? Karena memang banyak versi tadi. Yang kedua, kita harus punya referensi yang kuat, itu harus kita punya itu. Dan saya mendapatkan beberapa buku tentang Cilacap, tapi sumbernya dari internet. Wah, ini ada buku, tapi sumbernya dari internet saja, tidak dari buku. Kalau saya tuh lebih suka sumbernya dari buku. Kalau dari internet itu hanya untuk istilahnya apa ya, pendamping. Maka kalau ada buku, ya kita lawan dengan buku. Kalau dia main pedang, kita lawan dengan pedang. Kasarnya seperti itu. Tapi kita tidak boleh langsung apa ya, dis gitu, tapi pelan-pelan saja. Nah, dengan seperti ini, saya kira ini suatu kesempatan yang baik bagaimana nanti panjenengan, teman-teman itu bisa memberikan istilahnya literasi tentang sejarah Cilacap di sekelilingnya. Apalagi Pak Agus Darmanto mungkin dengan siswa-siswinya atau dengan yang lainnya. Maka seperti itu dari saya. Dari Mas Riyad mungkin ada satu atau Mas Irfan, monggo. Terima kasih. Jadi memang uniknya Cilacap seperti itu, Pak. Jadi saya juga merasakan tentang ya seperti itu. Kalau saya sih gampangannya seperti ini, Pak. Jadi kita dijajah lama oleh Belanda. Jadi saya banyak mendapat referensi dari Belanda tersebut. Untuk yang ada di masyarakat, entah itu cerita legenda ataupun leluhur mereka gitu, saya selalu menghormati, tetap saya hormati. Tapi yang buat acuan itu tulisan-tulisan Belanda kalau misalkan. Terus seperti yang di Luitan itu, saya 2 hari yang lalu baru ke sana itu. Saya udah kenal lama dengan juru kuncinya itu. Dia memang ini rasan sama saya, Mas. Ini saya banyak anak sekolah bertanya gitu. Sebenarnya ini ceritanya seperti apa? Gitu. Akhirnya saya kasih yang gambar foto prasastinya, saya kasih ceritanya gitu, versi PDF-nya saya kasih semuanya. Terus jadi saya bilang kalau juru kunci itu mengayomi 2 anak lah, cara gambarnya seperti itu. Jadi yang ilmiahnya diayomi, yang cerita legenda atau cerita mitos itu ya tetap diayomi. Jadi sebisa mungkin juru kuncinya itu tidak menyalahkan
tapi memberi pilihan gitu. Jadi yang mau versi ilmiah atau mau yang dari legenda gitu. Saya memberi masukan seperti itu. Itu pun sama dengan juru kunci yang lain. Saya berusaha lembut lah, memberitahu bahwa ada selain versi legenda atau versi dari leluhur mereka, ada versi ilmiahnya. Jadi ya memang Cilacap seperti itu, Pak. Jadi ya kalau menurut saya lebih kepada arsip Belanda. Terima kasih. Mas Rian, itu kan tadi yang ditanyakan Pak Agus itu versi ilmiahnya tentang prasasti Luitan itu menceritakan tentang apa? Kalau di bukunya itu sebenarnya udah ada, dan saya yakin sudah tahu. Semua tahu loh itu prasasti dari Raja. Kalau prasastinya itu dari Raja Dyah Balitung, masuknya ke Mataram kuno. Dyah Balitung itu lumayan banyak menyebar prasasti di Pulau Jawa. Salah satunya yang di Kesugihan ini. Dan yang menariknya dari prasasti-prasasti era 900-800 itu ada nama Kasugihan. Kasugihan itu disebut lebih dari 3 prasasti. Nah, yang jadi permasalahan itu Kasugihan itu masuk Kasugihan sini atau Kasugihan mana gitu. Tapi untuk prasasti sebenarnya Cilacap itu nggak kalah lah dengan daerah yang lain. Ada prasasti Salingsingan yang menceritakan bahwa Donan dulu merupakan desa yang religius dan desa pandai besi. Sampai sekarang masih ada satu pandai besi di sana. Iya, di situ. Lalu belum lagi ada saya lupa prasastinya. Adalah 3 prasasti yang menyebutkan daerah di Cilacap. Lontar juga, ya Lintakan tuh. Mana main. Lalu ditemukan juga Dua Rapala di Cilacap. Dua Rapala ini, jadi nyebar-nyebar ya. Dari Dua Rapala ini kayak penjaga pintu kalau di candi-candi itulah. Dan itu ditemukan di Cilacap itu. Ada di Belanda sekarang tapi Dua Rapalanya. Yang menarik Dua Rapala di Cilacap berbeda dengan yang di Jogja atau Solo. Di Jogja itu, candi di Jogja. Bentuknya tidak mulus ya. Itu masih kayak sederhana lah, bentuk-bentuk sederhana. Dan biasanya Dua Rapala itu duduk, tapi yang di Cilacap itu berdiri. Sehingga ini di teman-teman di arkeolog itu ya heran, ya salut, ya macam-macam lah. Ya sudah ditemukan di Cilacap, nggak ada sandi gitu kan. Tapi kalau menurut saya pasti itu ada candi di Cilacap. Entah itu di mana pasti ada. Entah itu bentuk altar, bentuk hanya masih sempurna atau seperti apa itu, pasti feeling saya masih ada. Terus di Donan itu saya pertama bersama teman-teman itu menemukan sebuah bata merah itu. Bata merah tersebut itu sama ukurannya dengan yang ada di bata-bata di Majapahit itu, 32 cm gitu. Dan ada corak-coraknya. Itu sebenarnya kalau memang niat dari pemerintah untuk dikaji, itu banyak sekali temuan-temuan yang ada di Cilacap. Di Jeruk Legi juga ada ya peradaban, sebuah peradaban yang pastinya sudah maju, kan di sana banyak batu-batu besar yang sudah tertata di tempat dekatnya Masisan gitu. Ya. Terus Cilacap itu nggak kalah menarik karena kita punya semua era ada. Era kerajaan kita punya, era kolonial udah pasti, era Jepang, Perang Dunia Kedua, pasca kemerdekaan, agresi, DI, PKI, kita punya semua itu sejarah-sejarah yang ada di Cilacap. Bahkan dari Belanda itu pernah bilang di Cilacap itu harusnya banyak sekali tugu peringatan, bukan peringatan pejuang Indonesia, tapi Belanda itu.
mereka bilang harusnya suku Belanda banyak di Indonesia karena satu Cilacap itu kota yang sangat dikenang buat yang mereka yang pernah kabur dari Hindia Belanda. Terus banyak sekali yang menikah dengan warga sini, warga lokal lah. Terus ada kerkop yang itu seluruh dunia lah Pak, hampir seluruh dunia itu ada di situ gitu, yang negara-negara besarnya itu. Yang menarik itu orang Belandanya bilang ini harusnya ada monumen Belanda di sini karena banyak yang meninggal loh, seperti Jepang ke Cilacap itu buat nyerang sekitar ratusan lah, 200-400 meninggal. Belum lagi pesawat jatuh di Kroya. Saya baru kemarin ke sana, saya lihat memang itu apa arealnya itu luas, pesawat besar itu jatuh di sana gitu. Dan hal-hal seperti ini itu sayang loh kalau hilang gitu, terputus atau ya nggak diboleh gitu. Jadi saya merasa prihatin tuh atas ya kondisinya lah seperti itu lah. Ya semoga aja dengan di SMA Maos ada yang mengulik sejarah tentang Serayu ataupun Kaliasa yang kecil-kecil yang nggak masalah. Selama itu sejarah ya ditulis gitu. Lalu dan sejarah itu di mana, entah itu di tentara, entah itu di daerah luar, itu tetap harus dikulik. Jadi sejengkal tanah yang kita injak itu mungkin dulunya merupakan peradaban kuno. Terima kasih. Monggo satu pertanyaan lagi barangkali rekan-rekan. Monggo Pak. Mbak. Makasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Prana dari SMP Maria Immaculata Cilacap. Pak Thomas, saya boleh tanya nggak? Boleh. Prana kan punya YouTube. Nah, Prana punya program yaitu Cerita Bersama Prana. Boleh nggak Pak Thomas buat buku ini kan banyak sejarah di dalamnya. Boleh nggak Prana ambil salah satu cerita itu buat dijadiin cerita bersama Prana. Terus tapi Prana tetap kasih tahu kalau itu buatannya Pak Thomas. Sama apa rencananya Pak Thomas ke depannya setelah membuat buku ini? Apakah mau dibuat video penjelasan atau mau buat buku lagi? Soalnya kan Prana itu masih pelajar. Kalau misal membuat video kan jadi ada yang berbeda gitu loh. Dari belajar sejarah atau videonya jadi lebih asik. Makasih. Sini Mbak Prana sini. Untuk kamu. Saya kenal dari SD ini tadi. Foto bareng sini. Ah, foto. Sini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya dengan Mbak Prana itu kenal dari SD ya, dia SMP-nya di Immaculata, saya tetap di Pius, saya nggak pindah. Gini Mbak Prana, buku ini terbuka mau diapain silahkan, tidak hanya Mbak Prana, yang lainnya silahkan. Karena ketika nanti menjadi YouTube atau menjadi apa dan terusnya, itu semakin banyak orang yang akan mengenal. Karena tujuan saya menulis buku adalah biar banyak orang yang mengenal atau berliterasi tentang sejarah atau peradaban Cilacap. Silakan Mbak Prana. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua tadi adalah apakah akan membuat YouTube? Saya nggak bisa YouTube. Yang bisa anak saya, TikTok kan juga itu bisa. Tapi untuk buku,
saya punya rencana untuk melanjutkan lagi karena ternyata masih banyak sekali yang bisa dikulik, apalagi saya punya narasumber juga Mas Riyad. Beberapa minggu ini saya lagi mendalami tentang pemikiran tiga intelektual Cilacap menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu ada N.A. Pasgar, ada Nyonya Suroso, dan satu lagi adalah pahlawan nasional yaitu Soekardjo Wirjo Pranoto. Hanya sayangnya yang dua orang saya sebutkan dari awal itu tidak ada riwayat hidupnya. Kita mengenal Soekardjo Wirjo Pranoto itu hanya dari riwayat hidupnya dari lahir sampai meninggal. Tapi pemikirannya itu apa? Nah, itu yang ingin saya kulik. Yang kedua, ada keturunan Cina dari Manado yaitu John Lee, itu yang membersihkan ranjau di pelabuhan Cilacap. Itu kan, dan dia jadi laksamana atau apa? Ya, ya, itu kan perlu dikulik juga, jadi biar banyak masyarakat mengenal bahwa Cilacap itu tidak hanya satu etnis tapi multi etnis, dan Cilacap itu suatu yang luar biasa kalau dikulik. Peradabannya juga luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Prana. Monggo Mas Bangkit. Oke, terima kasih semuanya. Dengan lahirnya buku ini, maka pesan dari Pak Thomas ingin membangkitkan rasa semangat cinta akan sejarah Cilacap. Jadi bukan hanya cinta dengan apa yang sedang dibangun seperti taman atau apa gitu. Yang Pak Thomas inginkan adalah selain cinta dengan pembangunan yang ada di Cilacap ini, warga Cilacap juga harus cinta dengan sejarah yang ada di Cilacap. Salah satunya lewat buku ini. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.